Bayangkan jika setiap bulan Anda memiliki penghasilan sekitar 6 juta rupiah dari pensiun dan usaha kecil-kecilan. Apakah Anda akan terbuka kepada anak-anak soal kondisi keuangan keluarga atau memilih untuk menyimpannya demi menjaga ketenangan rumah tangga? Kisah ini datang dari sepasang suami istri lansia. Beliau mantan pegawai negeri sipil dan sang istri dulunya guru SD. Setelah pensiun, keduanya hidup sederhana di kampung dengan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan pokok. Tidak mewah, tapi juga tidak kekurangan. Dalam istilah kita, cukup tapi barokah. Namun, ujian sejati dalam keluarga seringkali tidak datang dari luar, melainkan dari niat, prasangka, dan cara menjaga amanah. Suatu hari, sang istri berkata dengan tegas, "Kalau nanti anak kita tanya, bilang saja uang kita cuma cukup untuk belanja harian. Jangan sebut jumlah sebenarnya." Sang suami bingung. Kita ini takut sama anak sendiri atau takut dia pinjam uang? Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti pelit. Tapi bagi sang ibu, ini soal hati-hati dalam menjaga titipan Allah. Ia tahu bahwa dalam harta ada tanggung jawab. Dan sebagai orang tua, kita bukan hanya menyayangi, tapi juga harus melindungi keluarga dari fitnah dunia. Ternyata, kekhawatiran sang istri bukan tanpa alasan. Setelah sebuah makan malam keluarga yang tampak hangat, terbongkar sebuah rencana. Anaknya ternyata menyembunyikan niat untuk meminjam uang besar dengan dalih butuh modal. Bahkan sampai memalsukan dokumen demi meyakinkan orang tuanya. Dalam diam, sang ibu menangis. Bukan karena uang, tetapi karena rasa kecewa dan takut retaknya silaturahmi. Ia sadar ketika hubungan darah diuji oleh materi, yang bisa menyelamatkan hanyalah kesabaran, doa, dan kebijaksanaan. Apakah benar kita harus selalu jujur pada anak dalam soal harta? Atau ada kalanya kita harus berbohong dengan niat baik demi menjaga rumah tangga tetap utuh dan penuh berkah? Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Nama saya Dini Syauki. Tahun ini, tepat di usia 60, saya resmi pensiun. Saya mengabdi sebagai pegawai negeri sipil selama 38 tahun. Dari staf administrasi biasa sampai jadi kepala bagian tata usaha di kantor kelurahan. Bukan jabatan tinggi, bukan pula pencapaian luar biasa. Tapi hidup saya aman, stabil, dan jujur saja, sedikit membosankan. Pagi itu, awal Juni, saya bangun lebih awal dari biasanya. Membuat teh, lalu duduk membuka ponsel. Saldo dari dana pensiun sudah masuk, 3.850.000, uang halal pertama yang saya terima tanpa perlu bekerja. Saya tersenyum sendiri, seperti anak kecil yang baru dapat hadiah. Senyum-senyum sendiri, kayak baru dapat THR aja. Istri saya muncul dari dapur, membawa lap tangan dan menepuk pelan pundak saya. Saya menunjuk layar ponsel sambil bercanda. Lihat nih, gaji pensiunan dari keringat sendiri. Tapi dia hanya melirik dan bergumam. Baru segitu aja udah senang banget? Itu mah cukup buat bayar listrik dan sembako sebulan. Saya diam. Memang seperti itulah istri saya, Lailatul Mawa, mantan guru SD, pensiun setahun lebih dulu dari saya. Gajinya sekarang lebih kecil, sekitar 3 juta, tapi dia jauh lebih cermat. Punya catatan keuangan rapi, belanja seperlunya, tidak pernah boros. Kalau saya ini kata dia, hati baik tapi gampang diluluhkan. Kerjaan sampinganmu masih jalan kan? Konsultan pengarsipan itu? Masih, jawab saya. Dapat tambahan sekitar 2 juta per bulan. Jadi total ya, hampir 6 juta. Alhamdulillah cukup. Saya berkata sambil sedikit bangga. Sudah pensiun, tapi pemasukan masih lebih dari rata-rata teman seangkatan. Rezeki dari Allah itu luar biasa ya. Tapi istri saya langsung berkata, jangan bilang ke Ziyad ya. Saya tertegun. Kenapa nggak boleh bilang? Bilang aja penghasilan pensiunmu cuma 2 juta. Nggak usah sebut yang kerja sampingan. Dia bicara sambil tetap mengelap meja makan. Saya duduk perlahan, memandangi punggungnya. Ziyad itu anak kita. Masa harus sembunyi-sembunyi dari dia? Dia berhenti sebentar. Lalu dengan nada datar berkata, aku bukan takut Ziyad. Aku takut niat orang-orang di sekitarnya. Saya terdiam. Ziyad anak laki-laki satu-satunya kami. Dulu waktu SD, saya yang antri daftar di sekolah Islam favorit. Pas dia gagal masuk SMA negeri, saya yang carikan alternatif. Waktu dia kuliah telat lulus, saya bayarin semester tambahan. Nikah pun, saya dan istri keluar tabungan 80 juta buat DP rumahnya. Sekarang, saya dan istri masih bantu jagain cucunya tiap hari. Dia bukan anak yang jahat, tapi belum dewasa. Kerja pindah-pindah, umur udah lewat 30, tapi belum stabil. Sekarang pun cicilan rumah ditanggung mertua. Saya menghela napas. Kamu takut dia minta uang lagi? Dia menggeleng pelan. Bukan takut, tapi dia udah sering minta. Bahkan sudah merasa itu haknya.
Saya menatapnya dalam. Jadi kita harus waspada. Sama anak sendiri, dia menoleh. Kali ini pandangannya tajam tapi tenang. Kita bukan sedang menjaga harta, tapi menjaga masa tua kita. Bukan karena pelit, tapi karena kita ingin tetap punya kendali atas hidup sendiri. Dia melanjutkan. Mertuanya Ziyad bantu cicilan 1,5 juta per bulan. Tapi nggak pernah datang jenguk cucu. Nggak pernah bantu ngasuh. Mereka pakai uang untuk beli jarak. Sementara kita, kasih uang, kasih tenaga, kasih waktu. Lalu makin lama makin dianggap wajar. Saya menunduk. Kata-katanya menampar, tapi masuk akal. Saya pikir dulu dia hemat karena takut masa tua susah. Ternyata yang dia takutkan bukan kekurangan uang, tapi kehilangan hak untuk hidup tenang dan memilih sendiri jalannya. Saya bertanya pelan. Jadi benar cuma bilang ke Ziyad kalau kita punya 2 juta? Dia mengangguk. Penghasilan lain, anggap aja rezeki tambahan untuk kebutuhan kita berdua. Biar hemat, biar sehat, biar umur panjang. Saya menatap wajahnya, dingin tapi bijak. Hari itu, saya sadar. Kadang, menyembunyikan sebagian kebenaran bukanlah bentuk dusta, tapi cara paling lembut untuk menjaga diri dan menjaga keluarga tetap utuh. Sampai akhirnya, sebuah kejadian sederhana membuka mata saya lebar-lebar. Kejadian yang membuat saya benar-benar memahami kenapa sikap hati-hati yang dipegang istri selama ini bukanlah berlebihan, tapi sebuah bentuk kasih sayang yang visioner. Hari itu, kami sekeluarga makan malam bersama di sebuah warung makan kecil langganan. Tempatnya sederhana, tapi selalu hangat, seperti rumah. Kami bercanda. Anak saya Ziyad menggodai ibunya soal sambal yang kepedasan. Cucu saya tertawa lepas sambil bermain sendok. Hidangan tersaji, obrolan mengalir ringan seperti biasa. Namun di tengah suasana hangat itu, Ziyad tiba-tiba berkata dengan tawa sekenanya. Untung aja ayah sama ibu nggak punya pensiun besar ya. Kalau punya lebih, mungkin sekarang udah habis buat nutupin utang-utangku atau buat bisnis-bisnis iseng yang akhirnya malah rugi. Tawa saya tercekat. Saya menoleh pelan ke istri saya. Dia tak bereaksi apa-apa, hanya melanjutkan makan, seolah kalimat tadi cuma angin lalu. Tapi saya tahu di balik ketenangannya ada luka kecil yang ditelan diam-diam. Saya sendiri merasa remuk. Bukan karena dia berkata jahat, tapi karena dia mengucapkannya dengan enteng, tanpa rasa bersalah, seolah kami memang tempat terakhir untuk menambal semua kegagalannya. Padahal kami sudah memberi lebih dari cukup uang, waktu, tenaga, bahkan masa tua kami. Dalam hati, saya beristighfar. Ya Allah, ternyata selama ini Engkau menjaga kami melalui firasat seorang istri. Seandainya saya menuruti hati saya dan terbuka semua tentang penghasilan, mungkin uang tambahan dari pekerjaan saya sudah habis. Bukan untuk kebaikan keluarga, tapi untuk menambal lubang-lubang yang tak pernah ditutup dengan tanggung jawab. Saya sadar, kadang cinta itu bukan soal memberi terus-menerus, tapi tahu kapan harus berhenti, agar orang yang kita cintai belajar berdiri sendiri. Sejak malam itu, saya tak lagi mempertanyakan kenapa istri saya begitu hati-hati. Saya justru bersyukur. Allah tidak hanya memberi saya pasangan hidup, tapi juga penjaga masa tua dan penjaga harga diri keluarga ini. Beberapa minggu setelah makan malam itu, sebuah kejadian lain datang. Lebih tajam, lebih menyakitkan. Hari itu, Ziyad datang ke rumah sendirian. Tanpa istri, tanpa anak. Wajahnya tampak tegang. Saya baru saja selesai sholat duha ketika dia duduk di ruang tamu dan langsung berkata, "Ayah, aku tahu sebenarnya penghasilan pensiun ayah lebih dari 2 juta. Saya terdiam. Hati saya bergemuruh. Tapi saya hanya menatapnya, tenang. Bulan lalu aku pinjam motor ayah, dan dompet ayah tertinggal di jok," lanjutnya. Aku nggak buka, tapi saat mindahin ke meja, kwitansi dari kerjaan konsultan itu jatuh. Dan dari situ aku ngerti semuanya. Dia menghela napas, lalu menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa ayah nggak pernah jujur? Apa ayah nggak percaya sama aku lagi? Saya menatapnya dalam. Rasanya seperti ditusuk dari 2 arah, antara rasa bersalah dan rasa ingin melindungi. "Ziyad," kata saya pelan, "ayah percaya sama kamu, tapi ayah lebih percaya bahwa kejujuran itu perlu disampaikan di waktu yang tepat, dan waktu itu belum datang." Dia menunduk, lalu setengah berbisik, "Jadi semua ini karena aku sudah terlalu sering bergantungnya?" Saya tidak menjawab langsung. Saya hanya mengangguk perlahan. Ibumu ingin kita tetap punya kendali, punya ruang untuk hidup tenang di masa tua, tanpa harus merasa bersalah menolak permintaan anak sendiri. Ziyad mengusap wajahnya. Dulu aku pikir ayah dan ibu pelit, tapi sekarang aku malu. Ternyata aku yang belum dewasa, selalu merasa berhak atas sesuatu yang bahkan belum aku usahakan sendiri. Dia menangis. Dan saat itu, saya tak kuat menahan air mata juga. Saya bangkit,
mendekatinya, dan memeluknya erat. Kamu anak kami, dan kami tak akan pernah benar-benar berhenti memberi. Tapi memberi bukan berarti memanjakan. Kadang yang terbaik adalah membiarkan kamu jatuh, agar kamu tahu cara bangkit. Hari itu, saya melihat cahaya di matanya. Bukan lagi ketergantungan, tapi kesadaran yang lahir dari luka, tapi tumbuh menjadi tanggung jawab. Dan saat adzan zuhur berkumandang, saya berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau tunjukkan hikmah dari kesabaran, dan Engkau kuatkan hati kami untuk berkata tidak demi kebaikan yang lebih besar." Sejak kejadian itu, rumah kami jadi lebih tenang. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena masing-masing dari kami akhirnya tahu di mana posisi kami berdiri. Ziad mulai mencari kerja dengan sungguh-sungguh. Dia tak lagi mengandalkan jalur cepat atau bantuan orang tua. Dia belajar mencatat keuangan, bahkan sering bertanya ke ibunya soal cara mengatur belanja bulanan. Setiap kali datang ke rumah, dia datang dengan tangan membawa buah, bukan tagihan. Saya dan istri mulai menikmati masa pensiun dengan cara sederhana. Menanam cabai di halaman, menghadiri pengajian rutin di masjid kampung, dan sesekali mengajak cucu bermain di taman sambil bercerita kisah Nabi Yusuf dan keteguhannya menjaga kehormatan. Dalam sujud panjang di malam hari, saya sering berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau telah cukupkan rezeki kami bukan dengan jumlah, tapi dengan rasa syukur dan kesadaran untuk tidak berlebihan. Engkau telah ajarkan kami bahwa menjaga keluarga bukan selalu dengan memberi, tapi dengan mendidik dan membatasi agar mereka belajar berdiri. Saya teringat pada cerita-cerita teman seusia yang banyak mengeluh karena tabungan pensiun mereka justru habis lebih cepat dari yang diperkirakan. Bukan karena kebutuhan sendiri, melainkan karena godaan untuk terus membantu anak-anak yang sudah dewasa. Rasa kasihan, keinginan untuk selalu ada bagi anak, kadang membuat orang tua lupa bahwa mereka pun tetap butuh pegangan. Tidak sedikit yang akhirnya penyesalan di masa tua, ketika kesehatan menurun dan biaya perawatan kesehatan membengkak, namun tabungan sudah terkuras habis. Kisah saya ini bukan berarti menuduh anak sendiri tidak bertanggung jawab atau menolak untuk membantu keluarga. Namun ada satu pelajaran penting yang saya dapat. Orang tua tetap harus punya batas dan prioritas dalam mengelola keuangan. Membuka seluruh isi dompet kepada anak, apalagi tanpa pertimbangan matang, bisa jadi bumerang yang menghancurkan ketenangan di masa tua. Saya pun berdiskusi kembali dengan istri. Kali ini saya mengucapkan terima kasih padanya karena telah berpikir jauh ke depan. Ternyata kamu benar. Kalau dari awal aku terlalu terbuka, mungkin sekarang kita sudah kerepotan sendiri. Anak kita pun, meski sayang pada kita, kadang tidak sadar kalau orang tua juga butuh jaminan hidup yang cukup. Istri saya hanya tersenyum, lalu berkata, "Yang penting, kita saling jaga. Anak-anak memang harus dibantu, tapi jangan sampai kita sendiri yang jadi korban." Sejak saat itu, saya sadar bahwa menjaga transparansi keuangan keluarga bukan berarti harus membuka segalanya tanpa batas. Ada kalanya orang tua harus membatasi informasi tertentu demi kebaikan bersama. Bukan karena tidak percaya pada anak, melainkan untuk melindungi diri dari godaan yang bisa datang kapan saja. Saya pun mulai belajar mengelola uang pensiun dengan lebih cermat. Setiap bulan, selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya sisihkan sebagian untuk dana darurat dan kesehatan. Saya dan istri juga sepakat untuk tetap membantu anak pada saat-saat tertentu, seperti ketika ia benar-benar membutuhkan biaya pendidikan untuk cucu atau saat menghadapi masalah kesehatan yang mendesak. Namun, semua itu dilakukan sesuai kemampuan, tanpa mengorbankan keamanan finansial kami sendiri. Selain itu, saya mulai membangun komunikasi yang lebih terbuka. Bukan tentang jumlah uang pensiun, tetapi tentang nilai-nilai yang ingin saya wariskan pada anak. Saya ingin anak kami mengerti bahwa kemandirian finansial adalah bagian penting dari kehidupan dewasa. Kami mendukung sepenuhnya perjuangannya, namun ia pun harus belajar bertanggung jawab dan tidak menggantungkan hidup sepenuhnya pada orang tua. Selain itu, jangan ragu untuk membangun dana darurat dan tabungan kesehatan. Kesehatan adalah aset terbesar di masa tua, dan biaya pengobatan bisa sangat mahal. Jangan sampai kebaikan hati untuk membantu anak-anak justru membuat kita sendiri kesulitan saat dibutuhkan. Saya juga percaya, anak-anak yang baik akan memahami dan menghargai keputusan orang tuanya. Mereka mungkin butuh waktu untuk menerima. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akan mengerti bahwa semua ini dilakukan demi kebaikan bersama. Kemandirian finansial adalah bekal terbaik yang bisa diberikan pada anak-anak.
bukan sekadar bantuan uang semata. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang sedang menghadapi dilema serupa. Ingatlah, menjaga keuangan keluarga bukanlah soal pelit atau tidak percaya pada anak, melainkan bentuk tanggung jawab pada diri sendiri dan keluarga. Keseimbangan antara membantu dan melindungi diri sendiri adalah kunci utama menuju keluarga yang harmonis dan bahagia. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami situasi serupa, di mana harus memilih antara memberi atau membatasi demi kebaikan anak? Atau mungkin Anda seorang anak yang kini mulai memahami keputusan-keputusan sulit orang tua Anda? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar kisah, pelajaran, atau bahkan doa terbaik dari Anda. Siapa tahu, komentar Anda bisa menguatkan hati orang tua lain yang sedang dalam dilema serupa. Karena setiap keluarga punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi cermin bagi jiwa. Terima kasih telah bersama kami di Cahaya Usia Tua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.